Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuah-sentuahku, senina-sinaku, tuang-tuangku, kopiaku hatan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gelut di dunia ini, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita diikat dengan telur peraturan. Yang pertama adalah aturan syariat Islam, aturan yang dibuat oleh Tuhan kita. Sembahyang, puasa, zakat, kemudian lot lahangan-lahangan, lot dosa, lot pahala, kemudian lot balasena, lot surga, lot neraka. Ini aturan syariat Islam. Kemudian aturan yang kedua adalah aturan pemerintah, aturan negara. Lebih disebutkan nahan hukum pidana, hukum perdata. Kadang-kadang orang pernah tidak sempat baca dan kita itu takuni hukum-hukum kita di Indonesia ini. Namun kalau kita melanggar, mau tidak mau kita harus ikut peraturan ini. Baik di hukuman dengan bobosan polisi, nahan atau sebagai macam, mau tidak mau kita harus ikut. Kemudian yang kedua adalah aturan adat istiadat. Aturan yang memang kadang-kadang orang tertulis, atau memang mungkin tertulis hukum adat ini, tapi tak dikit. Orang dipelajari untuk generasi-generasi, orang sistemnya mengajarkan daripada tetua-tetua tentang hukum adat istiadat. Cuman kita sebagai generasi hanya mengikuti keadaan yang telah dilakukan oleh ketua-ketua kita secara turun-temurun. Hukum adat ini memang agak unik, terlaksana di masyarakat, namun tidak tertulis atau tidak dipelajari secara spesifik. Jadi sini-sini aku tuan-tuanku, kami aku katakan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ini, dalam kesempatan ini, dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah hukum adat dan hukum syariat Islam. Begitu sikudokon dai bahwasana hukum syariat Islam yang membuat adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum adat istiadat yang membuat adalah manusia. Manusia yang membuat. Pelaksanaan ataupun tatanan-tatanan dalam aturan adat istiadat, dalam suku, marga-marga, ini adalah yang membuat manusia. Kembali lagi bahwasana setiap pembuatan atau suatu hal yang dibuat oleh manusia belum tentu sempurna, tentu ada kekurangan-kekurangan. Jadi harus kita paham. Kemudian orang bisa kita labrakkan antara syariat Islam dengan adat istiadat. Kita tengen, maksudnya kita nilai di paling mending orang bisa begini. Karena tentunya perbedaan, jauh perbedaan antara buatan manusia dengan buatan Tuhan kita. Kemudian sini-sini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujarat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian ditutup dengan ayat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Berdasarkan ayat ini dalam tafsir Muyassar atau tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya kita ini memang mungkin kita dianugerahkan bangsa dan suku. Mungkin memang sengaja dijadikan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hikmahnya untuk saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, saling mempelajari. Bahkan dalam tafsir Al-Muyassar lebih spesifik dijelaskan oleh bahwasana udah jadi sadar suku menganggap dirinya lebih hebat, lebih mantap, lebih mulia dengan suku-suku lain. Ini harus kita pahami. Jadi sini-sini aku tuang-tuang kata nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadekin pe suku ta, kade pe mahgata, kunekin pe adat istiadat ta. Udah jadi kita menganggapan bahwasanya kita yang kita miliki ini adalah atau kita merasa paling hebat. Kita lihat mahgata, kita merasa mahgata kita lebih hebat daripada mahgata Sleban. Suku kita ini lebih mendeh daripada Sleban. Adat istiadat yang terlaksana di suku kita lebih mantap atau lebih mendeh daripada suku Sleban. Ini udah jadi. Atau bahkan kita menganggap suku kita paling berkuasa. Ini udah jadi. Karena dalam tatanan Islam
dalam disampaikan dalam surat Al-Hujurat lain bahwasanya inna akramakum inallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Apapun sukunya, apapun marganya, apapun adat istiadatnya, tetap Allah hanya melihat ketakwaan kita. Jadi saudara-saudaraku, tuang-tuangku, kami aku katakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perdebatan kesukuan di daerah kita, baik suku Salam ataupun Aceh Singkil, di kalangan hentua-hentua, cendekiawan, mahasiswa-mahasiswa, atau bahkan gosoh di kalangan santri di pondok pesantren. Kita harus bijak dalam memahami ini. Mulai memang lo tanggapan kalak, argumentasi kalak tentang kesukuan yang menyatakan suku Eda di daerah kita, suku Salam ataupun Aceh Singkil. Silahkan sambil beli kalak berpendapat. Dan kita adalah kemampuan kita, kapasitas kita untuk menghadapi ini atau untuk menanggapi ini. Dosa perlu kita tanggapi. Apalagi kita sering menggunakan taklid. Jadi Eda orang mengatakan kalak, bahkan aku secara pribadi lo memang begitu kadang-kadang. Istilahnya mengambil perkataan kalak, mengambil ucapan-ucapan kalak untuk disampaikan di kalak selepan. Padahal belum tentu yang kusampaikan ini adalah benar, belum tentu yang kubuat dari kalak ini adalah benar. Dan orang aku menelisik apakah ini benar atau tidak. Yang penting kalau bicara tanggapan kalak yang orang mungkin bisa kuterima sah pendapatku, kemudian masukkan pendapat kalak yang menurutku cocok bangku. Jadi ada bahaya sih sebenarnya. Nah, gegara kalak kita, maksudnya gegara kita kalak dulu. Gegara kita kalak nahan orang mende pekauman. Mungkin lo pendapat kalak tentang sejarah atau argumentasi dalam data-data komponen-komponen sejarah di daerah kita, baik di Aceh Singkil atau di suku Salam, tentang kesukuan. Ya mulai memang ini ngolot bisa dibuktikan dan nggak diuji oleh kalak yang memang lo kemampuan dalam menguji ini. Ya kita terima samping. Karena mungkin lo memang di hukum ilmu. Jadi oleh karena ini ulang pernah kita pebulutkan dengan suku sehingga nahan kita orang mendih hubungan kita mengkau. Perlu kita pahami sini-sini bahwasanya mulai kita fanatik keca dengan suku, payah kita maju, payah. Kita kembalikan syariat Islam bahwasanya mau baca kita meninggal, nah yang mengurus kita adalah Islam, syariat Islam, bukan suku. Yang memandikan, yang menyolatkan, yang mengkafani, yang menyolatkan, sebagai macam sampai mengukuhkan. Dalam istilahnya, ya harus suku nada pada begitu. Jadi kita pahami, kita jaga perkauman. Kita melalui kecakalan yang memang berargumentasinya tentang sejarah kesukuan yang dia berusaha membuktikan di daerah Suku Salam ataupun Aceh Singkil. Jadi kita harus menanggapi ini dengan bijak. Kita kembalikan di kalak yang memang memiliki kemampuan untuk ini. Kita sebagai kalak yang mungkin orang kita paham ilmu sejarah, ulang kita ikut-ikutan. Kita harus jaga perkauman kita. Mulai kita fanatik keca dengan kesukuan, susah kita untuk maju. Bahkan perpecahan nahan yang akan kita hadapi. Dan memang di daerah kita orang keca secara agama. Berbeda dengan kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh. Maksudnya kabupaten kota selain kita. Kita ada macam-macam loh. Begitu guru karena orang bercasar agama, kemudian suku mau menimbuk pendatang pada daerah kita. Ini mulai kita fanatik terus dengan suku-suku kita. Ya, sampai kita bisa maju. Dan ini akan menjadi keberkahan dalam diri kita. Kita merasa kita paling berkuasa atau kita mau sehebat atau segala macam. Auzubillah. Ini orang mendebata. Seharusnya memang dalam Islam kita harus menjaga perkauman. Dalam Islam menjaga silaturahim, menjaga perkauman, ini akan mempermudah rezeki kita. Jadi istilahnya begini, mulai keceimbang ta, mulai kelakseang banta, mending kita mengkau, kita pun melalui kecalan kesulitan banta, sehingga mudah kita mendapatkan pertolongan atau bantuan. Ini harus kita pahami. Kemudian yang terakhir sebenarnya perlu kita pahami bahwasanya kita dalam seiring dengan perkembangan zaman akan menghadapi berbagai macam tantangan. Ulang kita terlalu fokus dengan goyangan-goyangan atau hal-hal yang menimbulkan kita ikut-ikutan terjebak dalam perdebatan di media sosial. Ulang kita sempat ikut-ikutan begitu.
Ya kadang-kadang memang kita terpancing emosi ketika membaca sesuatu hal yang orang cocok, mungkin Mbak Bagas Ateta. Kemudian kita ikut-ikut untuk berdebat tentang ini. Ini akan membuang waktu kita. Mulai memang kita ingin memperbaiki, mulai memang kita udah suka dengan penjelasan Kalak, atau bahkan yang disampaikan Kalak ini mau jelas-jelas salah. Sebaiknya mungkin ya kita langsung berhadapan dengan Kalak yang bersangkutan secara individu. Ulang kita gulut-gulut media sosial atau kita sampaikan di Kalak, sehingga nahan tanggapan Kalak berbeda-beda, sehingga muncul fitnah di antara kita hatana. Jadi sina-sinaku, tuang-tuangku hatana, dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi karekin pesuku kini. Maaf cakap nada, maksudnya maaf kudokan mikirnya hatana sina-sinaku, termasuk aku memperbaiki diri kumang. Karekin pesuku ta, baik kita yang mengaku kita suku papa, atau kita mengaku kita suku kita singkir, atau suku boang, atau kari pun segala macamnya. Kita jaga persatuan, kita jaga silaturahim, kita jaga perkauman. Ini yang paling penting. Urusan kita beda adat, beda budaya, ini urusan kesekian. Silahkan kita cinta dengan marga kita cinta dengan suku kita bangga dengan budaya kita, silahkan. Tapi kembali lagi bahwa sana kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memang kita harus menjaga, apalagi kita satu agama. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Ini hadis Nabi. Yashuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan. Kita ada sebagai bangunan. Dalam Al-Quran disampaikan bahwasana innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah ikhwah, persaudaraan. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka jika terjadi perselisihan di antara saudaramu, maka perbaikilah. Udah jadi kita gulut dengan hal-hal, bahkan hal-hal terkecil. Apalagi gulut tentang suku. Ya, memang sesuatu hal yang harus didiskusikan, diperdebatkan, atau dicari kebenaran, silahkan. Tapi tetap kita jaga persatuan kita, tetap kita jaga kerukunan kita. Ulang gegah perdebatan, putus perkauman, putus pemilih, putus silaturahim. Sehingga-sinaku, tuang-tuangku, hentua-hentuaku, kami aku hatani rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enda mau kecayang kisah aku sampaikan, mudah-mudahan menurut manfaat nabantah hatani. Melalui memang penyampaianku, pecohokku, atau PKD yang ku sampaikan, dan ini udah cocok batin ini hatana, minta maaf aku mikini, dan minta maaf aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlut mungkin bahasaku atau penyampaianku yang udah tepat atau kurang, bahkan salah. Kumohon mikini hatana, sampaikan kini, asa bisa nahan ku perbaiki melalui memang kesalahan. Sekali naik minta maaf aku sinaku tuang-tuangku melalui kesalahan daripada penyampaianku. Sukses kita hatana, beyak kita hatana, sehat badan kita, murah kerja kita, dan dimudahkan karya usaha dan sukses bersama kita membangun Aceh Singkil dan Suhu Salam. Mende kita mikau dan sehat badan tanah lapang kerja kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.